Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian yang terhormat Saudara Menteri Keuangan. Juga yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri. Dan yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM. Dan tentu yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua dan kenikmatan, terutama nikmat sehat kepada kita semua. Karena ini yang paling mahal sekarang, apalagi beberapa hari, beberapa minggu ini suasana pandemi kita semakin tidak baik. Tentu ini kita patut syukuri, dan hari ini kita bisa hadir tetap melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita, terutama di bidang legislasi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan rapat kerja atau pembicaraan tingkat 1 terkait rancangan undang-undang nomor 5 atau perubahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Perlu kami sampaikan berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia nomor R28 R/28 /Pres/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah menugaskan 4 menteri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang tersebut. Dan berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 3 Desember 2020, telah menugaskan Komisi 2 DPR RI untuk bersama-sama membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tersebut. Nah, pada saat ini sesuai dengan laporan sekretariat dan sudah berkali-kali kita melaksanakan rapat dalam suasana pandemi, kita laksanakan secara hybrid. Dan ini tentu memudahkan kita untuk mencapai quorum, karena ada hadir yang secara fisik, juga hadir secara virtual. Oleh karena itu saya bisa menyatakan bahwa rapat ini telah memenuhi quorum dan sesuai dengan ketentuan pasal 251 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Tentu selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM yang telah bersedia memenuhi undangan kami pada rapat kerja atau rapat tingkat pertama hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan anggota Komisi 2 DPR RI yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menawarkan dan sekaligus meminta persetujuan pada kita semua tentang agenda rapat kerja kita hari ini. Sebenarnya rapat kerja kita hari ini garis besarnya hanya 3. Ya. Yang pertama adalah pengantar ketua rapat, yang ini sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mendengarkan penjelasan atau keterangan DPR RI atas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang nanti akan disampaikan oleh salah satu unsur pimpinan.
Kemudian yang ketiga, nanti kita akan mendengarkan pengantar pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi kita hanya mendengarkan pengantar di rapat kita ini seperti dalam pembahasan undang-undang sebelum-sebelumnya. Nanti kita tidak akan ada pendalaman atau tanya jawab dan tidak ada kesimpulan, karena nanti kan kita lanjutkan dengan pembahasan di tingkat panitia kerja. Apakah ini bisa kita setujui Bapak Ibu sekalian? Ya. Dan saya kira kalau ya waktunya mengalir saja, ya pasti singkat lah. Singkat dan padat kalau kata Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita mulai saja. Kami persilahkan kepada Pak Samsul ya, Pak Samsul Rizal. Oh ya, mungkin ini yang pertama kali kita rapat di tahun 2021. Jadi ada perubahan di tingkat pimpinan Komisi 2. Dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang semula adalah Pak Arwani, sekarang digantikan oleh Pak Samsul Rizal. Kemudian salah seorang pimpinan lagi ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri Agama, Pak Yakut. Penggantinya belum diusulkan oleh fraksi PKB. Jadi kami sedang menunggu. Silakan Pak Samsul Rizal. Interupsi pimpinan. Oh ya. Memang rapat ini tidak ada tanya jawab. Kalau mau beri saran boleh gak? Jadi tidak satu arah Ketua. Ya. Saya. Jadi Nanti kita hadir di sini kan untuk berdiskusi dengan Pak Menpan RB dan Pak Mendagri juga gitu. Jadi tidak nanya tapi nanti mungkin ada saran. Terima kasih Ketua. Ya. Tidak ada yang larang sebetulnya kita mau kasih saran, ya. Tetapi nanti kita akan berbulan-bulan akan menyampaikan saran terhadap rancangan undang-undang ini. Tapi kalau di luar ini, saya kira nanti ada forumnya lagi Pak Johan. Tapi silakan aja kalau nanti mau menyampaikan saran masukan pertama terhadap rancangan undang-undang ini, ya. Atau mungkin saran terhadap pembahasannya kapan mau kita lakukan. Kami silakan, Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Komisi 2 dan para wakil pimpinan Komisi 2, dan yang kami hormati, kami banggakan para anggota Komisi 2 yang hadir saat ini, baik virtual maupun yang hadir secara fisik. Tentunya yang kami banggakan juga pada hari ini adalah hadir di tengah kita Bapak Cahyokumolo, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan seluruh jajaran yang berbahagia. Kami langsung saja membacakan penjelasan DPR RI terkait materi muatan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Negara berdasarkan aturan hukum tidak hanya memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban, tetapi lebih daripada itu adalah mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap manusia berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dihargai dan diperlakukan secara adil dalam kehidupan mereka. Karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak azazi yang harus dihormati oleh siapa saja, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1.
setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan pasal 28D Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut berkesesuaian dengan tujuan negara hukum dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu hal yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pembentukan suatu tatanan hukum yang mengatur mengenai aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara secara filosofis, sosiologis, dan yuridis ternyata memiliki banyak persoalan yang justru menjauhkan negara dari tujuan hukum itu sendiri. Undang-Undang ASN ternyata tidak berpihak kepada cita-cita nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi tujuan dari negara hukum itu sendiri. Undang-Undang ASN telah melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan tentang pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN. Beberapa perubahan tersebut antara lain: 1. Pembagian manajemen kepegawaian ASN. Undang-Undang ASN tidak hanya mengenal pegawai pemerintah sebagai pegawai tetap, yaitu PNS, akan tetapi juga mulai memperkenalkan sebuah sistem kepegawaian baru berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, yaitu PPPK atau P3K. Namun demikian, Undang-Undang ASN sama sekali tidak menjelaskan alasan dan kriteria mengenai pembagian manajemen kepegawaian menjadi manajemen PNS dan PPPK. Seharusnya terdapat pembedaan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan jika dikaitkan dengan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau bersifat sementara. Sifat kesementaraan tersebut diperjelas dengan adanya batas waktu bagi pegawai kontrak pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dengan demikian, seseorang hanya dapat menjadi pegawai kontrak untuk masa keseluruhan paling lama 3 tahun. Batas waktu 3 tahun inilah yang menjadi ukuran dari sifat kesementaraan sebuah pekerjaan. Sehingga apabila sebuah pekerjaan dianggap tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun, maka pekerjaan itu menjadi bersifat tetap karena Undang-Undang ASN tidak memberikan jenis dan sifat pekerjaan bagi PPPK. Bisa saja seorang dengan status PPPK nantinya menjadi pegawai kontrak, namun untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap, karena sama saja dapat diterapkan, karena sama-sama dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap atau tidak sementara. Maka yang menentukan apakah seorang akan menjadi pegawai PNS atau PPPK tergantung kepada peruntungan mereka,
Jika bernasib baik, ia dapat menjadi PNS. Sedangkan jika bernasib buruk, akan menjadi PPPK. Tentu saja hal demikian bukanlah sebuah sistem yang baik. 2. Hilangnya status hukum bagi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap. Perubahan manajemen aparatur sipil negara juga telah mengakibatkan hilangnya status hukum bagi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap yang selama ini telah mengabdi kepada pemerintah. Tidak ada satupun kebijakan yang memberikan perlindungan kepada tenaga honorer akibat perubahan manajemen tersebut. Seharusnya diatur di dalam ketentuan peralihan atau overgang bepalegen. Artinya, perubahan sistem kepegawaian menjadi PNS dan PPK pada dasarnya belum mampu memenuhi azas keadilan dan kepastian hukum terhadap PPK bila dibandingkan dengan PNS itu sendiri. Hal itu juga tercermin dari aspirasi beberapa perkumpulan tenaga honorer yang disampaikan secara langsung dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 DPR RI. 3. Urgensi keberadaan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara. Menurut Undang-Undang ASN, komisi ini adalah sebuah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. KASN memiliki fungsi untuk melakukan mengawasi terhadap pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Persoalannya dari ketentuan mengenai KASN ini terletak pada urgensinya. Penjelasan Undang-Undang ASN sama sekali tidak menjelaskan pentingnya pembentukan lembaga non-struktural dibandingkan misalnya dengan pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang pengawasan dan penjatuhan sanksi yang selama ini dijalankan oleh kementerian yang bertugas di bidang pendayagunaan aparatur negara. Apabila tugas, fungsi, dan wewenang yang ada selama ini tidak berjalan secara baik, maka solusinya tidaklah serta-merta dengan membangun lembaga baru, melainkan dapat pertama-tama dengan penguatan serta perbaikan kinerja, koordinasi, dan akuntabilitas dari kementerian. Adapun materi muatan rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang ASN antara lain sebagai berikut. 1. Pengangkatan tenaga honorer. Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus-menerus serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Adapun mekanisme pengangkatan tenaga honorer dilaksanakan sebagai berikut. A. Melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. B. Memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. C. Mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. D. Tenaga honorer dan sejenisnya diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. E. Dalam hal tenaga honorer dan sejenisnya tidak bersedia diangkat menjadi PNS, maka diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. 2. Pemberian hak atas jaminan pensiun kepada PPPK. Mengingat bahwa beban kerja PPPK yang sama dengan PNS, maka dalam rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang ASN juga dirumuskan pasal yang menyesuaikan hak PPPK dengan hak PNS, yakni hak atas A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. B. Cuti. C. Pengembangan kompetensi. D. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan E. Perlindungan.
PNS maupun PPK sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yaitu A. Jaminan Kesehatan, B. Jaminan Kecelakaan Kerja, C. Jaminan Hari Tua, D. Jaminan Pensiun, dan E. Jaminan Kematian. 3. Penghapusan lembaga KSN. Fungsi, tugas dan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara KASN pada rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang ASN dihapus untuk selanjutnya dilekatkan kembali kepada kementerian. 4. Penetapan kebutuhan ASN. Penetapan kebutuhan PNS dan PPPK harus disertai jadwal pengadaan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan serta kriteria untuk masing-masing jabatan sehingga dapat menjadi dasar diadakannya pengadaan PNS dan PPPK. Dalam hal kebutuhan PNS dan PPPK belum ditetapkan pengadaan PNS dan PPPK dihentikan. 5. Pengurangan ASN. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini bagi PNS dan pengurangan PPPK dilakukan secara massal. Pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Demikian penjelasan Komisi 2 DPR RI terkait rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan selanjutnya. Jakarta, 18 Januari tahun 2021, pimpinan Komisi 2 DPR RI. Selesai, terima kasih. Terima kasih Pak Samsul Rizal. Kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan atau keterangan dari DPR RI terhadap rancangan undang-undang ini. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pengantar atau pandangan pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang akan diwakili oleh Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Biro Informasi Birokrasi. Untuk kami persilakan, Pak Menteri. Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Saudara Ketua, Wakil Ketua, Bapak Ibu, anggota Komisi 2 DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, yang kami muliakan. Yang saya hormati Bapak Mendagri, Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM, Bapak Dirjen Anggaran yang mewakili Ibu Menteri Keuangan, dan para teman-teman pejabat dari Eselon 1, Kemendagri, Menpan RB, dan Kementerian Hukum dan HAM. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih atas usul inisiatif yang disampaikan oleh DPR melalui Komisi 2, yang tadi poin-poin usulan inisiatif DPR RI terkait perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah disampaikan oleh yang terhormat Saudara Wakil Ketua Komisi 2. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa usul inisiatif ini langsung mendapatkan perhatian daripada Bapak Presiden, karena langsung beliau mengadakan rapat kabinet terbatas bersama Wakil Presiden, bersama Menseknek, Seskap, dan Kepala Staf, kemudian Pak Mendagri, Ibu Menteri Keuangan, Pan RB, dan Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam, mengkaji, membahas usul inisiatif dari DPR berkaitan terhadap Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN.
karena ini menyangkut visi misi daripada Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin terkait reformasi birokrasi, maka ada atensi daripada Bapak Presiden dan menugaskan kepada kita semua untuk mengikuti pembahasan dengan DPR, khususnya di Komisi 2. Yang ketiga, kami akan menyampaikan secara poin-poin karena materi sudah kami sampaikan dan nanti kami mohon tambahan masukan dari Pak Mendagri, kemudian dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, serta dari Menteri Keuangan, ada hal yang mungkin perlu ditambahkan secara umum. Yang pertama, berkaitan dengan kelima hal ini, dengan segala hormat kami mengapresiasi pada DPR, khususnya Komisi 2, yang menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya ya lingkungan ASN maupun P3K, yang berkaitan dengan penetapan dan kebutuhan PNS, kesejahteraan P3K, pengurangan ASN, pengangkatan honorer, dan sebagainya. Secara umum, tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Wakil Ketua Komisi 2, kami bisa memahami hal-hal 5 poin yang menjadi acuan sebagai usul inisiatif dari DPR. Hanya dengan segala permohonan maaf, pandangan singkat sementara dari pemerintah dari kelima poin tadi mungkin bisa salah, nanti kami juga minta tambahan masukan dari yang terhormat Ketua dan Bapak Ibu sekalian Komisi 2. Poin yang berkaitan dengan penetapan kebutuhan PNS, yang berkaitan dengan kesejahteraan P3K, yang berkaitan dengan pengurangan ASN, yang berkaitan dengan pengangkatan honorer, dari pandangan pemerintah secara umum bisa kami simpulkan bahwa 4 poin ini merupakan domain daripada pemerintah. Yang ini bisa secara dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Hanya secara prinsip kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah masih terus berupaya untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berkaitan dengan PP 11 Tahun 2017, Yungto Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, dan peraturan pelaksanaan lain dalam rangka mewujudkan sistem merit. Kemudian, upaya untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sangat dibutuhkan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan visi misi Indonesia Maju yang fokus pada 5 skala prioritas kerja pemerintah, khususnya reformasi birokrasi. Yang ketiga, dengan adanya pandemi COVID, saya kira birokrasi perlu ada perubahan agar lebih fleksibel, karenanya dipandang perlu penguatan merit system, khususnya sistem kerja dalam tatanan kenormalan baru. Pandangan pemerintah yang pertama, usul inisiatif DPR berkaitan dengan masalah KSN, pengalihan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan sistem merit dari KSN kepada kementerian. Secara prinsip nanti bisa kita bahas secara detail dalam pansus maupun panja, karena pada prinsipnya langkah strategis dan skala prioritas yang perlu dilakukan saat ini dalam rangka optimalnya pengawasan sistem merit manajemen ASN adalah memberikan penguatan fungsi dan peran yang berkaitan untuk melakukan evaluasi kinerja KSN
kemudian melakukan evaluasi sistem merit yang dikaitkan dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta dampak anggarannya. Jadi kami memahami usul inisiatif yang terhormat dari DPR dan nanti akan bisa kita perdalam kembali di dalam pembahasan selanjutnya. Berkaitan dengan penetapan kebutuhan PNS, saya kira hal ini sudah ditetapkan dalam pengaturan teknis, sehingga menurut pandangan pemerintah tidak perlu diatur di dalam undang-undang, di mana setiap instansi pemerintah akan ditunda pengadaan CPNS-nya, dan jika tidak melengkapi kriteria yang dipersyaratkan, bahkan secara nasional, pengadaan dapat ditunda karena kondisi tertentu. Misal tahun 2020 tidak diadakan lagi rekrutmen, tetapi tahun 2021 mudah-mudahan akan dilaksanakan, dan prinsipnya sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, instansi maupun pemerintah daerah, bukan keinginan yang selama ini ada sehingga membengkak dalam hal termasuk juga mencermati gelagat perkembangan dan dinamika selama tahun 2020 adanya pandemi COVID ini, yang ada kebijakan kerja kedinasan di rumah dan kerja kedinasan di kantor, yang saya kira nanti dari Kementerian Keuangan juga akan menjelaskan efektivitas dan efisiensi yang ada. Berkaitan dengan kesejahteraan P3K, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang telah mengatur mekanisme pemberian tabungan hari tua dan fasilitas bagi P3K melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, khususnya terkait dengan pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti. Secara singkat nanti dari Kementerian Keuangan akan menjelaskan, sebenarnya pada awal bulan Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat Ibu Menteri Keuangan yang mengundang Pak Mendagri, mengundang kami juga untuk membahas secara detail ini. Tapi kemudian ada pandemi COVID sehingga konsentrasi anggaran memang akhirnya ditujukan untuk infrastruktur kesehatan dan bantuan-bantuan sosial, sehingga ini belum sempat dibahas secara tuntas. Yang keempat, berkaitan dengan pengurangan PNS dan P3K sebagai akibat perampingan organisasi yang menyebabkan pensiun dini secara massal, pemerintah berkonsultasi dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Pandangan pemerintah secara prinsip bahwa kebijakan perampingan organisasi itu merupakan salah satu prerogatif Presiden. Dan menurut PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS, maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada instansi pemerintah lainnya. Sebagai contoh, mengenai penghapusan beberapa lembaga-lembaga dan badan yang ada. Itu sebelum kita putuskan untuk dihapuskan atau diintegrasikan dengan kementerian, kami sudah membahas dengan Kementerian Keuangan, sudah membahas dengan BKN dalam kaitan anggaran, dalam kaitan mau disalurkan kemana. Dan secara prinsip dari 17 lembaga badan yang sudah dihapuskan atas dasar keputusan Presiden ini tidak menjadi masalah prinsip. Perampingan organisasi dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui proses evaluasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, agar dapat diketahui kebutuhan real pegawai. Ini yang diinginkan oleh penjabaran daripada reformasi birokrasi,
bahwa tata kelola pemerintahan atau smart government yang ramping, yang ingin dikembangkan ke depan ini yang menjadi salah satu keinginan dari visi misi Presiden tahun 2020 sampai 2024. Dan berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perubahan kementerian pasti akan diberitahukan kepada DPR. Usulan DPR berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer. Pandangan pemerintah bahwa penerimaan PNS dan P3K harus dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Sejak ditetapkan PP 48 tahun 2005, PPK dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis pengangkatan dimaksud secara langsung bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing, yang mana pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa menjadi bagian daripada pemerintah, karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi. Pemerintah dalam kurun 2005-2014 telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer ex-THK 2 dan mengangkat lebih kurang 1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi, dan sudah mencapai hampir 24,7% dari total PNS yang ada. Pada tahun 2018, tenaga honorer ex-THK 2 yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus dan sudah lulus, yaitu 6.811 orang. Pada tahun 2019, sudah dilakukan seleksi P3K, terutama bagi tenaga honorer ex-THK 2 yang memenuhi syarat dan sudah dinyatakan lulus sebesar 51.293, yang kesemuanya ini sedang dipersiapkan SK-nya oleh BKN, yang mudah-mudahan dalam waktu cepat akan bisa diselesaikan dengan baik. Dengan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap undang-undang yang terkait, salah satunya dengan merekrut tenaga guru yang kebutuhannya diperkirakan sejumlah 1 juta, termasuk 34.954 yang telah direkrut melalui seleksi P3K di tahun 2019. Ini sudah rapat hampir 1 tahun di tahun 2020 antara Kemendiknas bersama Kemendagri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan BKN untuk bisa merumuskan proses kebutuhan tenaga guru yang akan dipersiapkan sejumlah 1 juta secara prinsip ini. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang kami hormati, kesimpulan bahwa pada saat ini secara prinsip pemerintah memandang masih belum perlu melakukan perubahan secara drastis yang tadi diusulkan oleh yang terhormat DPR dari 5 poin. Mungkin yang 4 itu merupakan domain pemerintah. Di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN justru sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya mendorong peningkatan kualitas birokrasi dalam rangka mewujudkan Indonesia maju. Masukan-masukan daripada usul inisiatif
yang terhormat anggota Komisi 2 DPR bisa memperkaya dalam konteks menyempurnakan, tetapi tidak merubah secara prinsip yang ini menjadi domain pemerintah. Pertimbangannya adalah secara umum saja kami sampaikan dari poin kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan komitmen seluruh komponen bangsa yang sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah mulai memberikan hasil yang positif terhadap pelaksanaan sistem merit yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah. Ketiga, pada saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menyusun grand design manajemen ASN dalam menghadapi tatanan kenormalan baru dalam kerangka sistem merit. Peran KSN dari pandangan pemerintah nanti akan bisa kita perdalam dengan yang terhormat Komisi 2, masih diperlukan untuk bisa mengawal dan mengawasi penerapan sistem merit secara independen. Tinggal nanti usul daripada Komisi 2 DPR, pengintegrasian kepada pemerintah akan bisa kita lihat secara bersama. Dalam hal kesejahteraan pegawai, pemerintah dengan perjanjian kerja, pemerintah pada dasarnya sudah melakukan pengaturan tersendiri tentang manajemen P3K. Terkait penyelesaian tenaga honorer, tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang, menurut pandangan pemerintah, karena pada saat ini pemerintah terus berupaya melakukan penyelesaian melalui skema P3K. Yang terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 sudah merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru, di mana kebutuhan 1 juta guru dan 34.954 telah direkrut melalui seleksi P3K di tahun 2019, dan ini sudah diadakan rapat intensif koordinatif dengan Kemendagri, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kemenpan RB, dan BKN. Demikian, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu, anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, pandangan pemerintah poin per poin atas usulan rancangan undang-undang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dan mohon untuk bisa diizinkan, sebelum kami mengembalikan kepada Ketua, untuk mungkin ada tambahan-tambahan masukan dari Bapak Mendagri, dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan dari Kementerian Keuangan oleh Dirjen Anggaran. Mohon izin, Tuan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Silakan, Pak Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kemudian juga hadir Bapak Saan Mustafa, Wakil Ketua, Bapak Syamsur Rizal, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang hadir, baik secara fisik maupun virtual, dan tentunya yang kami muliakan Pak Menpan RB, Wakil Menteri Kumham, dan juga Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya karena memang sudah dirapatkan di tingkat pemerintah, baik di ratas yang dipimpin Bapak Presiden maupun antar kementerian, Pak. Jadi substansi-substansi yang ada dari RUU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, perubahan ini sudah dibahas, Pak. Mengenai penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara dari Kemendagri
pada prinsipnya juga mendukung agar terjadi birokrasi yang lebih mudah terhadap manajemen aparatur sipil negara. Kemudian untuk masalah kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kami kira ini akan lebih banyak terkait dengan masalah keuangan. Bapak Dirjen Anggaran nanti akan lebih bisa menjelaskan. Kemudian masalah pengurangan ASN, ini juga kami kira dalam rangka untuk membuat birokrasi yang lebih ramping, lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan. Tidak terjadi overload. Dan juga ada visi dari Bapak Presiden diantaranya adalah mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan, entrepreneurship, inovasi dan lain-lain. Tidak hanya semata-mata ingin menjadi pegawai negeri. Sehingga mereka akan menjadi lebih produktif dalam rangka mendukung pembangunan. Selanjutnya untuk pengangkatan tenaga honorer, ini juga sama lebih banyak terkait nanti dengan masalah keuangan. Pak Dirjen Anggaran kami kira yang akan memberikan penjelasan lebih detail. Jadi pada prinsipnya hal-hal penting dalam RUU itu kami berprinsip mendukung apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menpan RB. Hanya beberapa hal yang mungkin kiranya menjadi pertimbangan ke depan adalah harmonisasi dengan undang-undang yang lain. Misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang misalnya tentang Otsus Papua, yang di situ berisi tentang affirmative action, aksi afirmatif untuk rekrutmen, penempatan pegawai yang mengutamakan orang asli Papua. Ini juga yang mungkin jadi pertimbangan dan mungkin bisa didiskusikan pada saat nanti, pada saat rapat-rapat berikutnya. Kami kira demikian Bapak. Terima kasih banyak pada Bapak Menpan RB. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Menpan RB. Mohon izin langsung Pak Wakil Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Bapak Ketua Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Pimpinan Komisi, Bapak Ibu anggota Dewan yang mulia. Terima kasih Pak Menpan RB, Pak Mendagri. Pada dasarnya sikap kami sama dengan Bapak Menpan RB. Hanya saja ingin kami tegaskan bahwa memang ketika berbicara terkait pengangkatan honorer menjadi PNS, ini kita perlu membahas lebih mendalam dan cermat lagi, karena ini tidak hanya persoalan human semata, tetapi berkaitan dengan finansial dan sistem hukum secara keseluruhan. Jadi karena ini baru rapat pertama, jadi selanjutnya akan lebih mendalam lagi pada tingkat pansus. Demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih Pak Cahyo dan kami kembalikan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Mendagri. Bapak Pimpinan Komisi 2 yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Komisi, Pak Menpan, Pak Mendagri, Pak Wamenkumham dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, mungkin dapat kami sampaikan pertama-tama, kami menyampaikan mohon maaf Bu Menteri Keuangan tidak bisa hadir pada rapat hari ini, oleh beliau harus hadir di sidang kabinet dengan Presiden mengenai Maaf, agak dekat lagi Pak. Bu Menkyu, mohon izin Bapak, Ibu, beliau harus hadir di sidang kabinet, jadi tidak bisa hadir pada rapat hari ini dan diminta diwakilkan kami dari Dirjen Anggaran. Mengenai substansi, Bapak Ibu sekalian, pandangan kami sependapat dengan sampaikan Pak Menpan bahwa intinya sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN 2014 yang tentunya kita menyusun bersama dengan Bapak Ibu dari anggota Dewan juga pada waktu itu, semangatnya adalah untuk meningkatkan produktivitas daripada pegawai negeri sipil. Dan yang kedua tentunya kalau kita lihat, kita bisa menempatkan porsinya untuk masing-masing jenis daripada ASN kita, yang kemudian keadilan dan tentunya kesetaraan itu juga tetap menjadi pertimbangan daripada pemerintah. Dan kalau kita lihat dengan kebijakan P3K yang sudah mulai dilakukan beberapa waktu ini, maka
teman-teman P3K dengan setelah melakukan seleksi bisa mendapatkan penghasilan yang sama dengan ASN. Ini sudah diterapkan oleh pemerintah. Tapi kemudian kita juga harus mempertimbangkan mengenai kesetaraan kualitas daripada SM kita ke depan untuk kemajuan Indonesia kita ke depan. Dan yang kedua tentunya harus juga mempertimbangkan mengenai keseimbangan untuk pembangunan kita dan kemampuan daripada APBN kita, yang semua tentunya melihat dari satu paket kebijakan Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya pemerintah melihat usulan masukan dari Bapak Ibu sekalian bisa menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan di pemerintah. Demikian mungkin Pak Mendagri kami tambahkan, Pak Menpan. Terima kasih Bapak. Sudah Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang kami hormati, demikian beberapa pandangan yang dapat kami sampaikan dari pemerintah. Baik, tadi ada tambahan masukan dari Pak Mendagri, dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan dari Kementerian Keuangan. Dan atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Komisi 2 khususnya, atas segala perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola ASN selama ini. Harapan kami tentunya pemerintah dan DPR RI akan memberikan dan akan mencarikan sebuah solusi yang terbaik dalam rangka membangun ASN yang harus semakin profesional, semakin berintegritas dalam rangka pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas segala hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dan juga Menteri Keuangan yang sudah menyampaikan penjelasan atau keterangan dari pemerintah. Sepintas kita lihat memang agak kontras ya, pandangan dari DPR dengan pandangan dari pemerintah. Tapi saya kasih informasi saja Pak, bahwa memang ini biar bisa jadi pemahaman kita, sesungguhnya di awal kami di Komisi 2 dalam pembahasan list prolegnas ya, di Komisi 2, perubahan Undang-Undang atas ASN ini sebetulnya sudah kita masukkan. Tapi waktu itu kita berharap kalaupun ada perubahan mungkin inisiatifnya dari pemerintah. Tetapi dengan peraturan tata tertib DPR yang baru, ya, anggota terutama di Balek itu bisa mengajukan usulan inisiatif ya, yang kemudian dibahas di Balek. Nah, waktu itu kami juga agak sedikit terkejut gitu. Tiba-tiba sudah menjadi usulan inisiatif DPR dan memang ujung-ujungnya dibalikin ke kami lagi di Komisi 2. Yang kami sebetulnya tidak tahu menau dan tidak terlibat dalam segi konten gitu. Jadi informasi ini sekaligus membuat kita nggak perlu khawatir kalaupun di awal ini kita melihat ada kontras antara pandangan pemerintah dengan pandangan DPR. Jadi mungkin nanti akan kita bahas, kita dalami lagi. Intinya kalau saya sebetulnya, karena memang ini sudah menjadi usul inisiatif, saya kira ini bisa kita jadikan momentum untuk bagaimana kita sama-sama ya undang-undang ini harus menggambarkan grand design tentang kebutuhan sistem dan struktur pemerintahan kita seperti apa. Apalagi sekarang ini kita juga memasuki suatu kehidupan normal baru, ya, pola kerja yang berubah dari sebelumnya karena COVID. Saya kira ini juga jadi momentum, itu hikmahnya yang bisa saya kira kita ambil. Soal teknis nanti soal KSN, soal nah memang selama kami berada di Komisi 2 sejak awal sampai sekarang itu tidak ada hentinya menerima aspirasi dari Bapak Ibu kita
tenaga honorer dan P3 dan lain-lain. Saya kira ini juga nanti akan menjadi aksentuasi atau titik tekan kita bagaimana supaya undang-undang ini juga memberikan solusi terhadap masalah yang saya kira bertahun-tahun tidak selesai gitu ya. Nah, ini yang mungkin jadi catatan kita sebelum kita sampaikan pada Bapak-bapak kasih saran. Jadi Pak Gaus tadi kayaknya belum datang waktu saya sampaikan. Jadi di dalam rapat pembahasan tingkat pertama hari ini kita hanya mendengarkan penjelasan dari DPR dan pandangan atau pengantar dari pemerintah, tidak ada pendalaman, tidak tanya jawab. Tapi tadi Pak Johan mengusulkan kalau mau saran ya boleh saja ya, anggota DPR nggak mungkin tidak bisa kasih saran, tidak boleh kita larang kasih saran gitu. Tapi kita batasi. Kalau hal lain di luar itu nanti kita cari waktu yang ini. Karena yang usul pertama tadi Pak Johan dulu baru Pak Gaus. Silakan Pak Johan. Terima kasih Ketua dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menpan RB, Pak Mendagri, Pak Wamenkumham. Selamat Pak Wamenkumham. Orang di luar yang kritis yang kemudian masuk ke kabinet. Selamat. Kemudian Pak Dirjen Anggaran yang saya hormati. Terima kasih tadi saya menyimak penjelasan Pak Menpan RB mengenai apa yang sedang dibicarakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Dari penjelasan panjang lebar tadi, saya kira kesimpulannya pemerintah sebenarnya menolak ini direvisi ya. Tadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Menpan RB. Sebenarnya kami di Komisi 2 waktu itu concern-nya adalah terhadap penyelesaian tenaga honorer Pak Menpan melalui P3K atau melalui jalur khusus ya tentang honor, karena ini persoalan yang tidak pernah terselesaikan di era pemerintahan siapapun ya, sampai hari ini itu masih jadi ganjalan persoalan. Tapi kalau dari penjelasan dari Pak Menpan RB tadi, saya kira persoalan honor ini sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat pemerintah ya. Apakah dengan mengubah undang-undang tentang ASN itu kemudian bisa mengakomodir honorer ini atau tidak, saya tidak tahu ya, belum tahu detail apa yang tadi disampaikan mengenai isi revisi itu. Jadi saya ingin memberi saran ya. Ini saran Pak Ketua. Jadi kalau dari penjelasan Pak Menpan RB tadi ada sekitar 1,3 juta ya, tenaga guru yang akan diangkat gitu ya. Saya mengusulkan memberikan saran bagaimana kalau tenaga itu juga memasukkan tenaga guru honorer yang usianya di atas 35 tahun Pak Menpan RB. Saya beberapa kali ke daerah mendengar secara langsung, kasihan mereka ini. Sudah lama mengabdi, memberikan sebagai guru honorer dengan penghasilan yang sangat minim ya. Ini kalau bisa saya menyarankan untuk masuk di dalam 1,3 juta tenaga guru yang akan diangkat tadi yang menurut Pak Menpan RB. Yang terakhir, kok dari dulu Pak Menpan isinya pernyataannya kok selalu sedang berupaya menyusun grand design ya. Kalau dari kalimat sedang berupaya menyusun grand design ini berarti baru rencananya menyusun. Padahal ini udah lama ini persoalan-persoalan ini. Saya kira kalaupun ada, seharusnya itu sudah jadi semacam blueprint lah, yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja ASN ini secara menyeluruh dan tidak parsial gitu ya. Jadi kalau ada persoalan baru bikin PP gitu. Tapi itu buatlah grand design yang menyeluruh yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang ada itu. Apakah itu bisa diselesaikan berapa tahun, tapi jelas gitu ininya, roadmap itu jelas, grand design-nya itu ada gitu jelas. Tapi kalau dari kalimat ini
baru berupaya menyusun. Jadi berarti kalau dari kalimat ini belum disusun nih Pak Menpan RB. Saya kira di bawah kepemimpinan Pak Menpan RB yang sekarang, saya berharap ini bisa selesai ya menjelang tahun 2024 nanti. Jadi persoalan semua berkaitan dengan honor, berkaitan dengan ASN ini bisa selesai. Apakah itu diperlukan perubahan atau revisi undang-undang ASN atau tidak? Pemerintah yang tahu. Tapi kalau saya lihat sebenarnya bisa ditangani oleh pemerintah ya, melalui apakah itu PP, apakah itu Kepmen. Ini ada Pak Mendagri juga yang mungkin bisa memberikan jawaban ya terhadap saran tadi yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Johan. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menpan RB, Bapak Mendagri, Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM, serta Bapak Dirjen, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Setelah mendengar paparan yang disampaikan oleh Pak Menpan RB, Pak Cahyokumolo, saya semalam membaca secara utuh apa yang sudah Bapak bacakan. Kesimpulannya adalah bahwa pemerintah dalam hal ini berkaitan terhadap usul hak inisiatif yang dilakukan oleh DPR dalam rangka melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, nampaknya pemerintah belum setuju. Itu kesimpulan yang saya baca dan itu pun juga Bapak ungkapkan. Oleh karena ini bukanlah ranah untuk tanya jawab. Oleh karena itu saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Johan tentang bagaimana grand design pemerintah terhadap pengelolaan dan masa depan ASN ini. Salah satu bentuk sudah disampaikan bahwa akan dihilangkan eselon 3 dan 4. Itu bagian daripada grand design. Tetapi yang lebih penting menurut hemat saya adalah harus ada sikap keberanian pemerintah. Masa depan ASN ini adalah begini. Intinya adalah supaya masyarakat tidak berharap-harap untuk menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Ini pemerintah kan tidak berani, takut. Saya kira takut. Ini masalah tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan bagaimana membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Salah satu bentuknya adalah merekrut masyarakat yang usia produktif, cakap dan lain sebagainya untuk masuk ASN ini. Dulu Bapak juga pernah menyampaikan bahwa jumlah ASN itu pada hari ini 4,2. Ketika saya pegawai negeri nilainya adalah 5 juta, berarti sudah ada penyusutan. Lalu keinginan pemerintah sebenarnya itu berapa? Bapak sampaikan saja bahwa ASN ini jumlahnya akan dikurangi. Berani nggak pemerintah menyampaikan itu? Akan dilakukan rasionalisasi yang jumlahnya nanti adalah 2,5 juta. Kalau memang itu yang disampaikan, tentu para generasi muda dan para sarjana yang keluar dari perguruan tinggi untuk siap-siap tidak menatap ASN ini merupakan masa depan saya untuk berkarir. Berani nggak pemerintah untuk menyampaikan itu? Sehingga kita dukung untuk itu.
Ini Bapak udah nanggapin Bukan. tanggapan dan dalam. Jadi gini, saya juga sampaikan nanti Bapak-Bapak yang di virtual menyampaikan. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu punya pandangan, punya pendapat saran, nanti Pak berbulan-bulan nanti kita persilakan Bapak-Bapak. Jangan sekarang gitu, karena memang belum waktunya. Toh kita juga harus mendalami apa yang disampaikan oleh pemerintah itu. Gitu. Ya. Itu aja saya mau ingatkan. Silakan Pak Kos. Jadi saya memang tidak bertanya, Pak. Nggak Karena bertanya, tapi Bapak mendalami, Ya. mendagapi isinya Ya. gitu. Ya, itu. Jangan sekarang maksud saya. Ya, jadi saya mendalami itu Ketua supaya mudah-mudahan beralih kesimpulan beliau ini menjadi menerima apa yang disarankan oleh Komisi 2 dengan apa yang saya gambarkan. Mudah-mudahan tersentuh hati para pemerintah. Itu aja pimpinan. Iya, maksudnya habis ini Pak, setelah nanti pemerintah menyampaikan DIM ke kita, Ya. kita buat panitia Ya. kerja untuk bahas ini. Nah, saya berharap semua kita akan menuangkan energi pikiran kita tuh di situ, gitu maksud saya Pak. Jangan sekarang. Gitu. Makasih. Ya. Oke, terima kasih Ketua. Yang kedua juga yang perlu saya sampaikan adalah tentang masalah ketenagakerjaan ini. Tiap tahun itu jumlah produktivitas yang tamat kuliah ini kan luar biasa juga Pak. Ini bagaimana disikapi oleh pemerintah, tidak hanya ASN dan lain sebagainya, membuka sebagai tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, bagaimana mengembangkan entrepreneurship, apa bentuk-bentuknya. Ini perlu, sehingga orang tidak perlu ASN itu. Yang ketiga adalah tentang apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Ini barangkali banyak pegawai honorer K2 Pak, yang ini janji Pak. Pemerintah pun juga harus punya sikap juga Pak. Akan diloloskan atau tidak. Ini kan nggak jelas. Tadi 1 juta diterima sekian tetap seleksi sama saja dengan bohong. Kalau menurut janji pemerintah dulu adalah otomatis diterima. Karena bengkalai. Kalau hutang janji harus dibayar. Ternyata ini tidak dilaksana. Ini bahagian juga menurut hemat saya grand design tadi Pak. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Menteri untuk dilakukanlah pengelolaan terhadap AS ini secara menyeluruh, masif, dan terstruktur. Terakhir pimpinan, sebetulnya ke Pak Menteri Dalam Negeri ada yang ditanyakan persoalan tentang tata pengelolaan keuangan. Tapi karena kata ketua bukan masanya sekarang, ini banyak kabupaten kota yang mengeluh kepada saya. Ya. Mohon juga ada waktunya nanti pimpinan. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya nanti saya persilakan. Saya mau jelaskan saja bahwa rapat kerja kita ini adalah rapat kerja Komisi 2 DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Itu Pak, nggak ada yang lain. Gitu, ya. Jadi kita mau mendengarkan tadi nah, kalau ada saran pembahasan mekanisme silakan. Tapi kalau udah mengikut konten nanti Pak ada waktunya. Kami silakan Pak Supriyanto. Iya, ntar. Jadi Pak Supriyanto, Pak Hugua, Pak Sukamto, dan Pak Sodik. Silakan. Ketua, titip 1 Ketua, dari sini. Ya. Pak Ketua, sebelum lanjut, saya ada pertanyaan singkat saja. Ini interupsi, jadi tidak masuk silakan. dalam diskusi awal kita tadi, kelihatan ini kan tidak diterima pemerintah. Pertanyaan saya ini dilanjutkan atau tidak? Kalau tidak dilanjutkan, ya tidak usah kita diskusi panjang lebar, ada pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan. Ya, nanti kan akan ada pandangan dari fraksi-fraksi, Pak. Ya, setelah ini. Silakan Pak Supriyanto. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengusulkan saja terkait dengan rancangan perubahan undang-undang. Silakan aja nanti dibahas di kemudian hari. Terus kemudian yang terpenting adalah ketika proses rekrutmen P3K ini akan berjalan, maka sebetulnya yang paling bijaksana adalah dibuat 2 jalur. Yang pertama adalah jalur umum, oleh siapapun yang mau memenuhi syarat boleh.
Yang kedua adalah jalur rekrutmen P3K, jalur honorer. Artinya honorer diadu dengan honorer, yang umum diadu dengan yang umum. Perkara nanti prosentasenya, apakah yang umum misalkan 80%, ataukah yang honorer adalah 20%, silakan aja, merupakan kewenangan dari pemerintah. Soalnya begini Pak, kalau kita berbicara contohnya adalah sertifikasi, Pak Suprianto, kita bicara tentang RUU, Pak. Di lembaga swasta itu lebih mudah karena beliau-beliau mendapatkan SK dari yayasan. Sementara untuk guru-guru ataupun tenaga honorer yang ada di lembaga-lembaga negeri sulit masuk juga di data di Dapodik. Jadi ini salah satu syarat mendapatkan sertifikasi kan juga harus masuk di Dapodik. Namun demikian karena memang yang honorer di negeri ini bupatinya tidak berkenan untuk menandatangani SK itu, maka yang justru honorer yang di lembaga-lembaga negeri justru tidak bisa masuk Dapodik. Banyak yang tidak masuk Dapodik yang pada akhirnya juga tidak dapat tunjangan sertifikasi. Oleh karena itu sebetulnya ini mesti harus diperhatikan dari pemerintah, bagaimana mencari titik temu agar supaya yang satu juga diperhatikan, yang lain juga mendapatkan perhatian. Saya kira itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Suprianto, nanti Bapak catat yang Bapak punya itu, ya. Nanti kita sampaikan di rapat kerja berikutnya untuk jadi kesimpulan. Karena di sini itu bukan tempatnya, Pak. Silakan Pak Sugua. Pak Menpan, Pak Mendagri, Pak Menkumham, dan Pak Dirjen. Usul saya, Ketua dan kawan-kawan anggota Komisi 2, bahwa rapat selanjutnya untuk pendalaman wajib dilanjutkan. Walaupun hari ini terkesan dari paparan Menpan tadi sepertinya ini ditolak. Alasan pertama, kenapa perlu dilanjutkan, bahwa banyak pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh para pejabat, termasuk pejabat di pusat dan pejabat di daerah, berkaitan dengan Undang-Undang ASN. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ini artinya apa? Kita cuma mengenal dua, PNS dan P3K. Tapi masih banyak honorer lain yang menggunakan APBD maupun APBN. Pertanyaannya, ini pelanggaran undang-undang. Kalau pelanggaran undang-undang, saya belum tidak tahu apakah ini pidana atau perdata, karena undang-undang melarang untuk merekrut, tetapi kenyataan sampai saat ini banyak kementerian, banyak bupati, wali kota, gubernur masih mengangkat tenaga honorer di luar P3K dan PNS. Oleh karena itu maka harus ada ruang di undang-undang mengakomodir dua kepentingan ini. Oleh karena itu maka perlu dilanjutkan pembahasan selanjutnya dan pendalaman. Yang kedua, masih ada sekelompok orang yang sudah mengabdi tidak dimuat dalam pasal di Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ini. Banyak sekali tenaga honorer K2 yang umurnya di atas 30 tahun dan sudah mengabdi kepada negara ini berpuluh-puluh tahun, dan mereka tidak ada pilihan lagi. Sebagaimana tadi Pak Menteri mengatakan atau Bung Johan mengatakan, nanti kalau memang dibatasi mereka harus mencari pekerjaan di luar, mereka sudah terjebak menghabisi umur dan waktu mereka untuk mengabdi kepada negara. Tetapi Undang-Undang nomor 5 tidak mengakomodir mereka untuk ikut tes karena umur mereka sudah melewati 30 tahun. Sudah Pak Ugua? Disimpan dulu, Pak. Ketua, terima kasih. Iya, pasti dilanjutkan, Pak. Ini udah jadi usul inisiatif, nanti akan dibahas di panitia yang akan kita bentuk. Pasti dibahas dan pasti dilakukan pendalaman, tapi tidak hari ini. Gitu. Nah, ini Pak Kamto mau pendalaman lagi atau gimana? Salam. Pak Menteri, Pak Dirjen, dan semuanya yang sangat kami hormati, saya apresiasi dengan penjelasan dari para menteri yang pagi-pagi ini, karena ini tidak bertanya. Yang pertama saya menggarisbawahi apa yang menjadi usulan Pak Ugua. Tepat sekali, dan ini ke depan harus menjadi pendapat kita bersama. Karena tidak boleh bertanya, kami tidak akan tanya. Hanya tolong ada tambahan penjelasan. Bahwa tadi hak sama, bolehkah PPPK itu nanti
bisa mutasi ke daerah yang lain karena mengikuti suaminya. Itu perlu diperjelaskan, tidak saya pertanyakan. Tolong dijelaskan. Karena kalau PNS bisa pindah ke luar Jawa, pindah ke Jawa dengan alasan mengikuti suaminya. Dan yang ketiga juga tolong dijelaskan. Alasan-alasan yang paling konkret itu sebenarnya apa sih? Kalau memang hak-haknya sama, tidak dirubah-rubah menjadi keresahan, meresahkan para pegawai-pegawai negeri, calon-calon pegawai negeri atau masih yang sekarang ini mau melamar pegawai negeri, tolong dijelaskan secara detail. Pertanyaan akan banyak nanti setelah kami memperhatikan ketua nanti pertanyaan nanti. Kita punya 1000 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kita ini adalah rapat kerja pembicaraan tingkat 1 rancangan undang-undang, Pak. Ya. Silakan Pak Sodik. Terima kasih Pak Ketua, yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan Komisi 2. Yang saya hormati Menteri RB, Mendagri, Kemenkumham, dan Dirjen Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, izin saya sampaikan, saya di Badan Legislasi dan kami fraksi Gerindra yang memang fraksi yang mengusulkan tentang perubahan undang-undang ini. Ada beberapa hal yang mendasar yang saat itu menjadi dasar. Pertama, soal keberadaan Komisi ASN. Itu yang menjadi dasar pertama. Yang kedua, banyaknya sekali masalah-masalah ketenaga kerjaan, terutama yang menyangkut tenaga honorer. Yang ketiga, tadi disampaikan juga oleh Ketua Komisi, Dr. Doli, tentang manajemen dan kualitas ASN ke depan yang lebih profesional, yang ternyata juga terdorong kemungkinan profesionalismenya itu dengan kasus COVID ini. Karena itulah maka walaupun pemerintah sudah menolak dalam pernyataan pertama ini, terutama untuk kasus Komisi ASN dan tentang pengangkatan tarif honorer, tapi masih banyak yang perlu kita bicarakan, terutama untuk membangun ASN masa depan yang lebih baik, yang ternyata saya katakan tadi bisa diambil hikmahnya dari kasus modernisasi di musim COVID ini. Nah, itulah maka saya tetap menyarankan Pak Ketua kita bentuk tetap panja ini, apalagi pembatalan sebuah undang-undang tidak cukup di Komisi 2, harus juga kepada Badan Legislasi, kepada Bamus, dan kesepakatan paripurna. Itulah maka sekali lagi saya usulkan kita tetap membentuk panja. Usulan dari teman-teman tadi tentu kita akan membahasnya. Dan yang lebih penting lagi, kita nanti dengan pemerintah bisa bicara lebih mendalam dalam forum yang akan panjang nanti tentang masalah-masalah ASN dan juga tentang visi kita ke depan tentang ASN. Baik. Demikian. Salam. Terima kasih Pak Sodik. Jadi hari ini kita tidak membahas apakah kita meneruskan panja atau tidak. Pasti kita akan membentuk panja, karena ini sudah menjadi usulan inisiatif DPR. Dan Pak Sodik sebagai pengusul tadi fraksi itu pasti akan diminta penjelasannya nanti. Ada waktunya, latar belakang kenapa ini diusulkan. Itu ada di dalam Tatip 146 tuh di yang baru. Jadi Pak, saya kira udah cukup. Kecuali mekanisme Pak, jangan lagi dalam-dalamin yang tadi lagi nih. Gitu. Silakan. Ya, makasih Ketua. Selamat tahun baru kepada kita semua. Salam sehat, Pak Menpan, Pak Mendagri, Pak Wamen, Kumham, dan Pak Dirjen dari Kementerian Keuangan. Saya berpendapat bahwa pemerintah tidak pernah menolak ya usulan dari kita ini. Kan pendapat pemerintah saja yang sudah kita terima hari ini, ya kan? Jadi tidak ada ya hal-hal yang aneh sebenarnya. Yang kedua, seperti Pak Ketua bilang, dalam panja kita akan bahas ini secara detail.
Saya khusus mau bicara ke Pak Mendagri. Pak Mendagri, ini menjadi tugas dan kewenangan Pak Mendagri supaya mengawasi para kepala daerah, Pak. Ya, mereka itu sampai sekarang masih ya menerima ya para tenaga honorer dan mengutip duit. Sampai sekarang, Pak. Dan ini terjadi di Simalungun. Ya 1.210 sekarang tenaga honorer. Dan masa kontrak mereka sudah habis Pak setahun. Untuk memperpanjang, mereka harus membayar. Bahkan tenaga honorer juga ditambah Pak. Lebih kurang 600 orang. Nah ini tolong Pak Mendagri, ini diawasi di daerah ini. Ini di Simalungun Pak. Boleh dicek ke Disdik ke sana. Ya, di sini ada beberapa tenaga honorer yang lapor ke saya. Dan mereka minta duit. Kalau punya backing 2 juta. Kalau tidak punya backing 10 juta. Setiap tahun ini Pak. Nah inilah yang mengakibatkan banyak tenaga honorer yang menuntut untuk diangkat jadi CPNS, tenaga kontrak segala macam. Dampaknya ini Pak. Begitu Pak Menteri, tolong diperhatikan. Makasih Ketua. Terima kasih Pak Junimat. Pak, silakan. Terima kasih pimpinan dan kawan-kawan Komisi 2 serta yang kami hormati Pak Mendagri, Pak Menpan RB, Pak Wakil Menkumham serta Dirjen Anggaran. Saya singkat saja, tadi sudah beberapa disinggung kaitannya dengan Undang-Undang ASN. Sebenarnya ini masalah lama yang didaur ulang lagi yang belum selesai. Periode yang lalu sudah, cuman belum selesai ini. Ini kan carut marut kaitannya dengan honorer, P3K dan sebagainya. Di lain itu sebenarnya ada masalah yang mendasar kaitannya dengan mengapa revisi Undang-Undang ASN diperlukan untuk penguatan kepada pemerintah. Ini kaitannya memang menyongsong visi Indonesia Maju seperti yang dipaparkan Pak Cahyo, yang isinya sebenarnya dukungan dari undang-undang ini sudah tidak memadai. Kaitannya sejak reformasi sampai sekarang, apalagi sekarang di era pandemi di mana ekonomi semakin sulit, ini kaitannya pelayanan publik, desain birokrasi itu menjadi penting. Kaitannya bagaimana memprofesionalkan, mewirausahakan birokrasi menjadi penting. Apakah ini cukup dengan peraturan pemerintah ataukah dengan perbaikan undang-undang, karena di Undang-Undang Cipta Kerja juga ini ternyata tidak disentuh masalah aparat ASN ini, hanya pemerintahan secara umum. Pimpinan, kaitannya dengan Undang-Undang ASN ini sebaiknya diperdalam juga kaitannya, karena yang selama ini menjadi sebelum reformasi alat politik negara, alat politik pemegang kekuasaan ini kan sekarang kan di era demokrasi ini kan berbeda. 2014 sampai 2021 di mana demokrasi semakin matang, preferensi pasar semakin kuat, membutuhkan birokrasi yang handal. Nah ini undang-undang ASN perlu menajam ke sana. Coba ya, kita lihat. Nanti Bapak sampaikan aja Pak, nanti di pendalaman. Kaitannya ini berdampak pada peran dari Kementerian Dalam Negeri. Saya cukup senang Menteri Dalam Negeri hadir, karena di setiap masalah itu kuncinya ada di Kementerian Dalam Negeri yang punya wilayah. Tidak ada yang sehebat Menteri Dalam Negeri yang punya wilayah, semuanya menteri ini harus berkoordinasi dengan Mendagri. Ini tugas besar Bapak, kaitannya bagaimana meningkatkan, memajukan negara di tengah ekonomi negara yang sedemikian menurun, pendapatan asli daerah menjadi turun. Ini tugas dari Kementerian Dalam Negeri mengelola daerah sekaligus memajukan ASN yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Endro. Ketua, tadi saya gunakan hak interupsi, sekarang saya mau bicara. Silakan, silakan Pak Komar. Kalau saya tidak salah baca, di halaman
butir C, kesimpulan pemerintah. Pada saat ini pemerintah memandang masih belum perlu melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN justru sangat diperlukan, ya, dan seterusnya. Lalu pertimbangan untuk tidak dilakukan perubahan itu ada alasan 7 poin. Yang menurut saya, mungkin tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi sikap pemerintah jelas. Ya, sikap pemerintah jelas, mau bahas putar juga tetap ini sikap pemerintah. Oleh karena itu, saya kembali ke laptop sesuai dengan kesepakatan kita awal tadi. Ini idealisme pemerintah untuk menertibkan ASN. Tapi realitas hari ini ratusan ribu warga negara Republik Indonesia berharap hidup dari sini. Dan sudah menteri yang ketiga tidak menyelesaikan persoalan. Dulu menteri 2 orang zaman periode pertama, sekarang Pak Cahyo periode ketiga. Saya usulkan saja, karena ini menyangkut hak warga negara untuk hidup juga di Republik ini. Ada yang sampai mati dari waktu ke waktu sampai pensiun meninggal. Jadi tolong apapun alasannya ini harus dicari solusinya. Kondisi hari ini kita dalam keadaan yang tidak nyaman. Republik hari ini satu potensi yang sangat rawan. Kalau kondisi rawan, orang memanfaatkan ini itu berbahaya. Bapak-bapak sebagai pembantu presiden saya mau ingatkan itu. Mudah-mudahan tidak ada yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini. Oleh karena ini menjadi perhatian, bagaimana solusinya? Harus ada solusi, tidak bisa begini, ini ratus ribu orang. Ya. Yang kedua, tadi sudah dikasih tahu oleh beberapa teman-teman terdahulu, Pak Mendagri, ini harus tertibkan kepala-kepala daerah ini. Ini karena pemilihan kepala daerah langsung ini akibat ini. Tim sukses kemudian ditarik menjadi honorer. Terus tiap tahun terus-menerus seperti ini. Kalau memang ini tidak benar, suruh KPK periksa kepala-kepala daerah itu, masukkan ke penjara. Tidak boleh begini. Ada masalah langsung ini menjadi tanggung jawab nasional. Itu nggak benar itu. Akhirnya rakyat itu menjadi bingung. Kerja di situ, gantung harapan di situ, tapi tidak jelas masa depannya. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih Pak Komar. Saya kira untuk menanggapi pandangan pemerintah, nanti juga ada mekanismenya di kita melalui pandangan fraksi kita masing-masing. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita bukan pada pengambilan keputusan, jangan pengambilan keputusan. Kesimpulan saya bilang tidak akan kita bahas, tidak kita buat. Ya, apalagi pengambilan keputusan menolak atau menerima gitu. Jadi pembicaraan hari ini adalah kita hanya mendengarkan bersama-sama ya, penjelasan dari DPR dan pandangan dari pemerintah terhadap rancangan undang-undang ya, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Itu sebetulnya. Jadi tadi sebetulnya kalau setelah kita mendengarkan ini rapat sudah ditutup. Cuman karena Bapak-bapak ingin menyampaikan beberapa hal, kami persilahkan. Nah, nanti yang berkaitan dengan materi, masukan, ya, konten dan segala macam, tolong Bapak-bapak simpan. Tadi bagus-bagus sebetulnya. Ya, nanti kita akan bahas dan sekaligus sebetulnya itu menunjukkan bahwa karena Bapak-bapak ini undang-undang perlu dibahas. Kan kira-kira begitu artinya dengan Bapak-bapak menyiapkan masukan tadi itu. Jadi oleh karena itu sebelum saya tutup, saya ingin ya, apakah memberikan informasi, pertanyaan sekaligus konfirmasi. Ya. Setelah ini kita akan menunggu DIM dari pemerintah. Ya. Kami berharap sebetulnya di jadwal tanggal 28 minggu depan, mudah-mudahan DIM dari pemerintah itu sudah bisa kami terima. Setelah itu nanti kami akan rapat internal pembentukan panja. Gitu. Nah, itu harapan kami dari DPR pada pemerintah yang hari ini diwakili oleh 4 menteri, sehingga nanti kita akan bisa segera melakukan pembahasan-pembahasan terhadap rancangan undang-undang ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan Pak Menteri? Terima kasih Pak.
Saya kira secara singkat saja bahwa dari 5 poin usul inisiatif DPR, pandangan kami sementara tadi memang yang berkaitan dengan KSN itu kewenangan kita berdua. Itu kewenangan pemerintah dan DPR. Ini menyangkut badan lembaga yang tercantum dalam undang-undang. Pandangan pemerintah, poin 2, 3, 4, 5 yang 3 poin ini dari tahun ke tahun sudah terus diperjuangkan oleh yang terhormat anggota DPR Komisi 2 mengenai penetapan kebutuhan PNS, mengenai kesejahteraan, mengenai rasionalisasi atau pengurangan ASN, menyangkut pengangkatan honorer. Ini mulai zaman Pak Jokowi pertama, Pak Yudi sampai saya terus teman-teman Komisi 2 mempertanyakan, menyerap aspirasi semua ini. Nah, yang tadi kami sampaikan, poin 2 sampai poin 5 itu adalah domain pemerintah. Contoh menyangkut kesejahteraan. Di tengah-tengah pandemi COVID saja Menteri Keuangan bisa menyetujui kok yang pengangkatan 51.000 ini. Nah, saya kira ini yang perlu clear. Yang kedua, roadmap sebenarnya sudah selesai, Pak. Akhir tahun 2019. Clear, selesai. Karena kami di PAN-RB memperlebar kekuasaannya, ada paguyuban. BKN kami libatkan, kemudian KSN kami libatkan, Ombudsman kami libatkan, untuk Stranas Pencegahan Korupsi KPK kami libatkan juga, dan ANRI, Arsip Nasional. Mendadak ada pandemi COVID ini, kemudian telahan, ada kerja di rumah, kerja di kantor, sekian persen ini, roadmap-nya kita rubah. Termasuk akhirnya juga banyak kementerian yang sudah disepakati tahun 2020 tidak merekrut CPNS baru. Ada kementerian termasuk PAN-RB mungkin juga untuk 2021 juga banyak kementerian yang tidak merekrut baru. Termasuk yang pensiun 100, menerimanya tidak harus 100, mungkin bisa 25 atau 50, karena dengan berbagai model inovasi baru. Nah, kebutuhan yang tadi Pak Gaus sampaikan, berapa? Nah, ini terus dinamis, Pak. 4,2 juta, 1,6 juta itu tenaga administrasi. Ini yang akan dijawab oleh Kementerian Kemendiknas dan Pak Mendagri khususnya yang menyangkut tenaga guru tadi, ada 1 juta. Ada tambahan tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat juga, dan tenaga-tenaga penyuluh. Kami juga pada awal tahun 2020 sudah menyusun roadmap mengenai berapa ASN pusat yang akan dipindahkan ke kalau ibu kota baru nanti jadi. Sudah jelas Pak, clear. Nah, ada pandemi COVID ini Ketua ya, saya kira ini perlu ditata kembali, dan PAN-RB dengan paguyuban ini selesai, clear. Dan materi roadmap itu sudah kita serahkan ke Bappenas, kita kirim ke Menteri Keuangan juga ya, karena ini 2 domain yang akan saling mempengaruhi di sini. Jadi 2, 3, 4, 5 itu yang kami masukkan ini domain pemerintah yang dinamis, yang Bapak Ibu Komisi 2 dari fungsi pengawasan dan kemitraan kita terus mempertanyakan, mengupdate ini terus. Nah, soal ini nanti akan disempurnakan, tadi disepakati oleh Ketua, ini Pansus akan terus jalan terus, ini karena usul inisiatif DPR. Karena yang menyangkut KSN juga itu domain DPR dan domain pemerintah, termasuk hal-hal yang lain. Mohon izin Ketua, saya kira ada yang perlu kami sampaikan. Tadi pertanyaan Pak Johan Budi, Pak Hugowa juga, kemudian instruksi dan penjelasan dari Pak Komarudin, bahwa secara prinsip ya, upaya pemerintah untuk mengangkat
tenaga honorer itu sudah dinyatakan selesai pada tahun 2014. Itu supaya clear di sini. Dan mulai tahun 2015 sampai sekarang juga pemerintah sudah detail menyeleksi, memutuskan sampai yang terakhir ini 51.000 orang P3K yang pada tahun 2019. Termasuk rencana rekrutmen 1 juta guru. Dan saya kira ini bagian-bagian daripada usaha pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang juga kami paham menjadi beban tanggung jawab yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR. Ini Pak Johan Budi ini memecahkan rekor. Hampir seminggu 2 kali terus WA saya terus mempertanyakan masalah ini bagaimana ini tenaga honorer di dapilnya. Nah, saya kira ini sudah kita jawab yang baru pada tahap 51.000 di tengah-tengah pandemi COVID ini. Nah, mudah-mudahan nanti akan kita lihat tes-tes berikutnya termasuk tadi ya batas Pak Gos sampaikan usia 35 tahun dan sebagainya. Ini akan kita pertimbangkan dengan detail. Karena urusan guru itu bukan urusannya BKN dan Kemendiknas saja, tapi juga Pak Mendagri juga. Ini menyangkut bagian di sana. Nah, urusan Pak Wamenkumham kan harmonisasi saja. Tugas Pan RB dan Kumham itu kan mengharmonisasi saja bagaimana yang sudah disepakati oleh beberapa kementerian. Jadi demikian Ketua, jadi secara prinsip pemerintah tidak menolak usul inisiatif, tapi dari 5 poin tadi, yang 4 ini dengan segala hormat, sementara kami sampaikan itu domainnya pemerintah. Karena dinamis, menyangkut anggaran, menyangkut rekrutmen, menyangkut kesejahteraan ini. Yang KSN kan domain kita berdua antara pemerintah dan DPR. Saya kira demikian secara umum, tapi apapun tadi pertanyaan dari Pak Sodik, Pak Kamto, Pak Ogua, Pak Prianto, Pak Komarudin, Pak Johan, kemudian 2 teman separtai saya ini juga kita jawab juga secara tertulis bagaimana yang sudah kami sampaikan. Dimnya kira-kira bisa Pak ya? Apa? Dimnya siapa? Siapa ya? Okay. Kami sudah diperintah oleh Seknek untuk menyusun dim ini. Mudah-mudahan yang tadi Pak Ketua sampaikan sudah bisa kita kirimkan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Saya kira sudah bisa kita memahami bersama ya, bahwa memang sebetulnya tidak ada penolakan seperti yang disampaikan oleh Pak Junimat tadi, bahwa ada beberapa poin yang sampai hari ini kita masih berbeda. Nah, itu nanti akan kita bahas, ya kan? Mana tahu dalam pembahasan tidak ada yang berbeda lagi kan gitu kira-kira. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, ya, jadi nanti kita tunggu agenda berikutnya adalah dim dari pemerintah, ya, yang sudah kita jadwalkan akan diserahkan tanggal 28 Januari yang akan datang. Setelah itu nanti kita akan rapat, membahas dan membentuk panja, ya, untuk membahas rancangan undang-undang ini secara lebih dalam, lebih komprehensif, dan kemudian kita usulkan jadi undang-undang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, kemudian Menteri Keuangan dan seluruh jajaran, dan juga terima kasih banyak pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya pemirsa, demikianlah tadi Anda telah menyaksikan bersama rapat kerja dari Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menpan RB, Menteri Keuangan, Mendagri dan juga Menkumham, di mana ada dua agenda yang tadi telah dibahas. Di antaranya adalah penjelasan atau keterangan DPR RI atas rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang ASN, dan kemudian adalah pengantar atau pandangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang ASN. Dan tadi selama rapat ini telah berlangsung kurang lebih selama 2 jam dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dari ruang sidang di sajian berikutnya.